kubur pun nikmat ibadah dicabut dari dalam hati kita. Artinya sholat ndak enak, zikir ndak enak, bersolawat ndak enak. Kalau sudah ndak enak ibadah, kelezatan dicabut, maka malas gitu loh. Maka kemarin di kajian terakhir futur penyakitnya itu, jadi malas. Kalau malas, harusnya murid cepat-cepat istighfar, cepat-cepat koreksi. Apa yang dikoreksi? Berarti saya ini banyak lupanya sama Tuhan. Kita dari keadaan tidur dibangunkan. Nah, ketika bangun, apakah sudah bersyukur sama Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika menjalani kehidupan setelah dibangunkan, apakah kita mencerminkan sifat ketuhanan di dalam hidup kita? Tuhan sudah menyatakan, terkadang yang menurut kita baik, nyatanya tidak baik untuk kita, karena kita menuruti prasangka kita sendiri, tidak pernah menghadap Tuhan di sepertiga malam. Bagaimana mendapatkan ketenangan kalau kita tidak pernah puasa? Murid itu harus dituntut untuk menjalankan prihatin taulah. Bahasa Jawa prihatin itu, bahasa Indonesianya harus berpuasa, bersusah-susah dahulu. Puasa mata, susah payah bangun tengah malam. Istirahat itu jangan dilos-loskan, tidur itu jangan diturut-turuti. Dipuasakan matanya. Sepertiga malam bangun, walaupun sebentar aja, tafakur, buat tafakur. Saya ini hidup masa ya mau seperti ini terus? Kerja tidak ada peningkatan, sholat malah ngedrop, iman gak karu-karuan, hidup nih mau bagaimana? Nah, seperti itu kan harusnya kita mempunyai pemikiran yang benar seperti itu. Hari ini bagaimana? Saya kira-kira ini seharian aktivitas saya, kerja saya, hidup saya ini kira-kira hari ini diridhoi Allah atau enggak? Kan seperti itu harusnya. Karena kita ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Belajar agama, ilmu kesucian, tapi prakteknya kita berlawanan. Ya berat, mau berjalan ini berat. Maka saya katakan belajar ini harus lillahi ta'ala. Jangan mempunyai target, mau belajar supaya usahanya lancar, mau belajar supaya aman dari ancaman-ancaman, mau belajar supaya rezekinya semakin meningkat, mau belajar, intinya dunia jangan diniatkan seperti itu. Saya belajar karena kita perlu pencerahan. Belajar ini wajib, fardu ain, karena kita hijrah. Yang tadinya tidak mempunyai pemahaman, kita harus mencapai pemahaman supaya terang benderang tujuan hidup kita. Kan seperti itu. Masa hidup kita mau seperti hidupnya hewan? Masa iya? Makan minum selesai. Nah, nanti kalau seperti itu terus bulan depan disembelih. Ya. Jadi apa? Jadi korban akhirnya. Ya kan seperti itu. Nabi Ibrahim saja yang tadinya cintanya penuh kepada Allah, ketika datang seorang putra, akhirnya hatinya mendua. Lalu Allah tidak senang, Allah cemburu. Ayo sembelih anakmu tuh, kalau engkau mencintaiku ya. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan, apalagi seorang nabi, apalagi seorang rasul, cinta ini jangan dibagi. Kalau mau tenang hidup kita, cinta yang hakiki itu siapa sih sebetulnya?
Apakah istri kita atau suami kita atau anak-anak kita? Bukan. Yang mencintai kita hakikatnya sampai nanti ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan kekasihnya Habibullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa hidup mau seperti ini terus? Jadi prihatin, harus puasa, supaya kita mendapatkan keberkahan, anak cucu kita juga mendapatkan keberkahan, gitu loh. Kenapa kita kok sampai susah seperti ini? Hidup terlunta-lunta, serba kekurangan. Karena dahulunya orang tua kita tidak mau prihatin, orang tua kita tidak mau berpuasa, tidak mau bersusah payah untuk kebahagiaan anak cucunya. Nah, ini catatan buat kita orang tua. Kalau mau tenang, kita jangan bersenang-senang kalau sudah punya anak. Ingat, kita sebagai orang tua jangan bersenang-senang. Sudah selesai waktunya senang-senang. Kita harus tirakat, harus susah payah demi kebahagiaan anak cucu kita. Kalau kita senang-senang, insya Allah anak cucu kita akan susah nantinya, tidak dapat keberkahan dari Tuhan. Tengah malam orang tidur, sepertiga malam. Kita kalau jadi orang tua, kalau sadar ini, kalau nyadar jadi tua loh ya. Karena terkadang ada yang hanya tua umurnya, pikirannya seperti anak muda. Artinya apa? Tua umurnya, pemikirannya mau senang terus. Itulah yang dikatakan tua umurnya, muda jiwanya. Akhirnya sepertiga malamnya ndak berani, ndak mau, malas bangun. Nanti dia susah, anak cucunya juga susah. Orang tua itu harus banyak bangun tengah malam, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bersyukur, banyak melapaskan sholawat. Orang tua nyadar kita sudah bukan zamannya mau senang-senang. Yang pertama untuk anak cucu kita, yang kedua untuk keselamatan kita. Kalau mau anak-anak sehat, barokah, serba kecukupan, ya kita harus susah payah. Orang tua ini harus betah melek. Artinya kita harus menahan ngantuk tengah malam, harus bangun, dibiasakan. Gitu loh. Jangan menuruti keinginan untuk bersenang. Kalau menyenangkan mata, maunya tidur terus. Gitu loh. Bagaimana hati mau tenang? Jadi kayak anak kecil akhirnya. Waktunya anak istri tidur, kita juga tidur. Gitu loh. Anak istri tidur kita jaga bangun, tengah malam jalurnya tol ini, jalurnya Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Itulah. Bangun sebentar, Kalau bangun langsung wudu, langsung cari air, itulah. Biasakan seperti itu supaya hati tenang seperti itulah. Sebutlah nama yang nyata sifatnya zahir kepada diri kita. Tengah malam orang tidur, kita bangun. Berarti kita menyatakan sifat ketuhanan. Tuhan itu sifatnya tidak mengantuk. Kalau kita ngantuan kayak apa belajar ilmu ketuhanan ngantuan, Bagaimana ini kalau kelelahan disiasati, sore tidur, tengah malam bangun, seperti itu dia atur sendiri, Itulah supaya tenang, hati tenang, harus praktek.
gitu loh. Terus yang kedua tadi, bagaimana menghadapi kehidupan ini supaya tidak takut bayang-bayangnya sendiri, sepertinya seperti itu ya. Tidak mempunyai rasa was-was, takut dan khawatir. Oke? Jadi kalau mau hidup tenang, harusnya kita selalu mengulang-ulang pelajaran kembali ya, bahwa sifat tidak tenang itu muncul dari sifatnya supiah. Supiah itu sifat angin itu tidak menentu, ya. Karena supiah ini nyatanya pintu masuknya di mata kita, ya. Dan cahaya anasirnya ialah kuning keemasan, ya. Itu tadi mata yang menyebabkan kita takut, was-was dan khawatir. Kenapa manusia banyak was-was, takut dan khawatir? Karena manusia merasa hidup sendiri. Di perguruan sudah dibuka hakikat diri ialah kezahiran sifat Tuhan. Artinya yang hidup, daya hidup tuh Tuhan, jangan diakui. Kalau diakui kita pasti ketakutan, karena yang gaib kita tidak tahu, masa depan kita tidak tahu. Sedang kita selalu bersama Tuhan. Apa yang mau kita takuti? Coba hidup. Malam coba tafakur. Siapa sih sebetulnya yang kita takuti? Apa sih sebetulnya yang kita khawatirkan? Karena kita tidak mengenal diri. Itulah. Kalau sudah mengenal diri, Tuhan selalu menyertai hambanya, selalu meliputi. Kalau selalu meliputi, artinya kita dijamin oleh Tuhan. Nah, kembali lagi kepada kita. Biasanya orang itu takut menghadapi kehidupan, was-was, khawatir karena dia jauh dari Tuhan, karena dibiarkan oleh Tuhan, karena merasa mampu menghadapi kehidupannya sendiri, dibiarkan. Dan doa-doanya ditahan, karena hakikatnya semua doa itu dikabulkan, ya. Kalau sesuai dengan suratan yang sudah ada di Lauh Mahfuz. Kalau tidak ada ya tidak pernah dikabulkan. Okay. Kalau takdirnya mempunyai motor ya tidak perlu susah payah, pasti hadir. Contohnya sederhananya seperti itu. Kalau memang tidak ada ya jungkir balik pun tidak akan terwujud. Artinya apa? Kita harus belajar ikhlas, menerima takdir atau ketetapan dari Tuhan yang Maha Esa, ya, supaya tidak muncul ketakutan, was-was dan khawatir di dalam kehidupan ini. Kita khawatir, was-was, ya, dengan hidup karena kita jauh dari Tuhan. Komunikasi kita, hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Itu karena kita sholat, kita menyatakan beriman, kenyataannya kita menjauhi Tuhan, ya. Murid tidak boleh bersifat munafik, ya. Dilarang keras karena itu larangan, ya. Kalau di perguruan dikatakan murid-murid harus menjahirkan sifat ketuhanan, artinya buang jauh-jauh sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam diri kita selama ini. Buang jauh-jauh sifat yang tidak baik. Jangan lagi main-main. Hidup ini sebentar saja. Itulah. Artinya belajar ilmu ketuhanan itu kita harus menjadi pribadi yang bisa mencerminkan akhlaknya junjungan Nabi besar kita, ya. Ini setiap hari sholat, setiap hari ngeluh, setiap hari sholat,
Setiap hari buruk sangka sama Tuhan. Setiap hari sholat berontak sama ketetapan Tuhan. Mohon maaf, akan kami lanjut episode berikutnya. Terima kasih.